Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Rida dari Prodi Akuntansi semester 3 reguler pagi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ekonomi makro. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan MK ekonomi makro yang sudah dijelaskan dan yang sudah diajarkan. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Di sini terdapat 4 pengeluaran atau permintaan agregat. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah. Yang keempat, kegiatan ekspor. Di sini ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang keempat, menghindari masalah inflasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi makro. Di dalam masalah ekonomi makro ini ada 4, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, neraca pembayaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Yang kedua, pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan penyebab dari pengangguran. Yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua, karena ingin mencari pekerjaan yang benar. Yang ketiga, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan industri. Yang ketiga, inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Di sini juga ada penyebab dari inflasi. Yang pertama, kenaikan harga barang impor. Yang kedua, pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Yang ketiga, kekacauan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir itu neraca pembayaran. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Di sini, neraca pembayaran dibagi menjadi 2 bagian, yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Di sini ada beberapa jenis pasar makro, yaitu pasar barang, yang kedua pasar uang, yang ketiga pasar tenaga kerja, yang keempat pasar luar negeri. Pasar barang, suatu pasar yang menunjukkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dengan barang dan jasa yang diproduksikan. Pasar uang, suatu pasar yang menunjukkan permintaan masyarakat terhadap uang dengan jumlah uang yang beredar. Pasar tenaga kerja, suatu pasar yang menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja dari dunia usaha dan pemerintah dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pasar luar negeri, suatu pasar yang menunjukkan kegiatan suatu negara dalam mengekspor barang dan jasa ke luar negeri dan mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah dan menjadi standar nilai dari barang dan jasa. Di sini ada jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Uang kartal, alat pembayaran yang sah dan mendapat perlindungan hukum dan suatu negara. Uang giral, alat pembayaran yang sah dan menjadi pengganti uang kartal tetapi tidak dilindungi oleh hukum, misal cek,
giro, dolar US di Indonesia. Nilai uang kartal, yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai intrinsik, yang ketiga nilai kurs, yang keempat nilai tukar. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan APBN untuk mempengaruhi jalannya perekonomian guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Misalnya, menaikkan atau menurunkan budget, perpajakan atau subsidi, pinjaman masyarakat atau luar negeri. Di sini, kebijakan fiskal mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, yang ketiga, fungsi stabilisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama proses, yang kedua output per kapita, dan yang ketiga jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Yang ketiga, faktor ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, faktor budaya. Yang kelima, sumber daya modal. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.